Oke, teman-teman, langsung mungkin saya share agenda untuk plan untuk training sesi hari ini ya. Kemarin itu ada beberapa feedback. Thank you untuk feedbacknya. Ini udah plan sesinya lebih ke fokus ke grammar dan speaking exercise. Tapi sebelum saya ke sono, mungkin recap ya untuk kelas rules-nya. Saya ingin teman-teman ingin atentif ya, partisipasi yang banyak ya, dan juga jangan takut untuk partisipasi dan juga coba untuk nanti exercise yang kami ada. Hari ini kami ada nanti belum mulai exercise-nya, saya ada kayak warm up reading, yaitu ada satu simple text kami akan baca, ya. Kedua kami ada grammar exercise. Kami juga ada writing exercise, gitu kami ada summary wrap up untuk program hari ini. Saya mulai deh ya di reading exercise. Ini cuma ingin just for warm up. Ya, biar kami bisa warm up untuk kami connect ke English ya. Ini cuma simple reading exercise. Yaitu saya ambil dari buku ini namanya Outliers. Outliers dari Malcolm Gladwell. Outlier itu seperti something yang stand out, yaitu sesuatu yang menonjol dalam konteks yang bagus. Jadi misalnya di kelas ini ada beberapa outlier, yaitu beberapa murid yang menonjol mungkin yang partisipasinya banyak atau yang Inggrisnya sudah advance. Seperti buku ini dari Malcolm Gladwell ini menjelaskan kenapa beberapa orang itu bisa menjadi outlier, yaitu mereka menonjol menjadi sukses di dalam bidang mereka. Ini kami akan ada pembacaan dikit aja untuk motivasi dari buku dia. Ya mungkin minggu depan kita bisa membaca beberapa aspek dari bukunya untuk belajar. Tapi ini hanya ringkasan summary. Apakah kalian bisa ada volunteer untuk baca paragraf ini? This is a book about outliers, about men and women who do things that are out of the ordinary. Over the course of the chapter ahead, I'm going to introduce you to one kind of outliers after another, to geniuses, business tycoon, rock stars, and software programmers. Oke, thank you Ratri, itu bagus banget ya. Apakah ada volunteer kedua untuk baca? We're going to uncover the secrets of the remarkable lawyer. Look at what spirits the very best pilots from pilots who have crashed planes and try to figure out why Asians are so good math. And in examining the lives of the remarkable among us, the skilled, the talent, and the driven, I will argue that there is something profoundly wrong with the way we make sense of. Oke, thank you Fiona. Ini cuma warm up ya, ada beberapa kata nanti kan saya jelasin. Tapi saya mau ngomong ini dulu kata-kata ini yang saya lingkarin, yaitu LIVES ya. Ini Fiona, saya nggak mau call you out, tapi ini cuma untuk koreksi. Ini tuh kata-kata ini ya, and in examining the life ya, yaitu kehidupan ya. Jadi kata-kata ini itu ada beberapa macam ya. Itu ada life, live, dan lives. Jadi kata ini yang pertama LIFE, yaitu kita bacanya life, yaitu hidup. Ya, hidup in a sense. Nanti kami belajar grammar akan bahas ini, tapi life ini seperti hidup in a sense of ini hidup jadi objek. Kalau LIVE yaitu kita panggilnya live. Kita pronunciasinya live. Live ini hidup semacam action. Jadi misalnya kalau kita pakai sentence ya, hidupnya Deborah. Itu kita pakai yang pertama, the life of Deborah, yang pakai F. Kalau action yaitu misalnya saya hidup atau kakak tinggal di Singapura. Yaitu yang kedua, I live in Singapore. Kakak Sherin lives in Singapore. Itu pakai yang C. Bacanya live, ya, I. Tapi ini kok live ini kita tambahin S, ya. Ini kita bacanya live. Yaitu bisa kalau misalnya ini kan explain-nya hidupnya banyak orang, ya. The life of many people itu jadi lives. Jadi LIVES. Itu jadi LIVES. Kalau hidupnya banyak orang, ya kita tambahin S, itu kita bacanya the lives of the remarkable among us, bukan lives. Tapi kalau konteksnya yaitu action, verb, ya LIVES,
kita tambahin S, itu kita pronounce-nya lives. Jadi misalnya kakak mau ngomong misalnya Forni lives in Indonesia. Itu kita pakai yang kedua pronounce-nya lives, bukan lives. Ya, ini cuma untuk kita take note aja. Nanti kami akan belajar grammar, yaitu verb apa, adverb apa, noun apa, pronoun apa. Yang kata-kata yang kakak mau bahas ini uncover. Uncover ini ada yang tahu artinya apa? Membuka. Ya, betul, arti membuka ya. Gitu kalau misalnya kita bikin sentence, kalau mau misalnya membuka itu bisa pakai uncover, ya, uncover the secrets of remarkable yaitu hebat, lawyers, remarkable people basically. Ya, jadi ini topik outlier yang author ini sudah bahas, yaitu outlier yaitu orang-orang, men and women who do things that are out of the ordinary, ya. Orang-orang yang do things out of the ordinary itu yang nonjol. Nonjol yang menjadi sukses di bidang mereka. Jadi ini exercise kami, warm up exercise kami cuman baca simple text saja. Yang exercise saya mau bahas ini grammar. Nah, grammar ini yang tadi kita misalnya lihatkan live, lives, bedanya apa. Nah, di Inggris itu juga ada noun, pronoun, verb, adverb, sama adjective. Kakak mau bahas ini dulu. Mungkin kita bahas noun dan pronoun dulu. Apakah ada teman-teman udah tahu noun, pronoun itu apa artinya? Noun itu kata-kata of a person, a place, a thing, atau an idea. Jadi, noun is the name of a person, place, thing, or idea. Noun is a name of an person, orang, place, tempat, atau idea, thing, bahan. Kayak yang bisa kasih example, noun ini apa? Oke, saya kasih sentence ya. Coba ada yang bisa bantu highlight yang mana di sentence ini ya, kakak bantu ya. Misalnya ini sentence-nya kan, the young girl brought me a very long letter from the teacher, and then she quickly disappeared. Ya, noun ini barang ya, jadi bisa jadi orang, barang, tempat, atau ide. Ya, jadi girl, ini orang kan, ini noun, letter, barang, surat, teacher, teacher juga orang. Jadi ini tuh noun-nya. Apakah teman-teman ngerti noun itu apa? Jadi noun itu barang. Name of a person, place, a thing, of idea. Nah, terus ada lagi pronoun. Pronoun itu apa? Pronoun, kan ini ada, di kata-kata ini udah noun ya. Ini tambah pro-nya itu jadi pronoun itu yang describe barang-barang, orang-orang, tempat-tempat ini. So, pronoun itu yang describe a noun. Apakah example-nya? Yaitu example-nya she, we, they, it. Ini yang describe. Jadi misalnya kalau kita lihat the girl, ini noun kan? Kalau pronounnya girl apa? Ada yang tahu? She mungkin. She, betul. Ya kan? Letter apa? Pronounnya letter? It. It. Itu. Betul. Terus di sentence ini, di kalimat ini apakah ada pronoun lagi? Ini kan she ada ini satu, tadi kita udah bahas. Ada lagi? Ada me. Me itu juga pronoun. Soalnya me ini describe saya, ya, describe Sherin, kakak Sherin jadi me. Ya betul Martin. It ya kan? It itu tadi letter, saya baru baca Martin itu, ya. Jadi ini noun dan pronoun ya. Noun itu berarti barang, ya, bisa jadi barang orang, barang beneran, ide, dan juga tempat, ya. Dan pronoun itu yang describe describe noun itu. Dan juga ada beberapa example pronoun yang kami bisa pakai. Itu kalau tempat atau barang itu bisa this, that. Kalau this banyak kan misalnya this pen yang kakak pegang. Kalau pen-nya ada dua, itu this-nya jadi apa? Teman-teman ada yang tahu? This. This, ya betul. Ya, misalnya kakak bilang that pen. Yang itunya ada apa? Those, betul. Jadi ini itu pronoun, ya kan? Terus, apakah teman-teman jelas? Ada pertanyaan? Noun dan pronoun? Sekarang kami ke ini, verb dan adverb. Verb, adverb ini apa? Apakah teman-teman yang tahu verb apa? Kata kerja. Kata kerja, betul. Kata kerja, kita kalau ngomong Inggrisnya gimana? Kakak bantuin ya. Kata kerja, kalau kita bantuin, ini English definition-nya adalah a verb expresses action or being. Kata kerja.
action or being. Jadi misalnya ini sama di sentence ini juga. Nah, di sentence ini yang mana actionnya? Actionnya yang mana ini? Verbnya yang mana? Proud. Rock. Brought, ya betul. Brought. Terus Ever. Letter. yang kedua apa? Ada satu lagi. Letter. Letter is surat ya. Action, letter noun dong. Ya kan? Disappear. Kan, letter. And then she quickly Quickly. Quickly itu cepat loh. Cepat tuh action bukan, kata kerja bukan. Ada yang tahu Disappear. nggak artinya? Iya betul, disappeared. Artinya disappeared apa teman-teman? Menghilang. Hilang. Menghilang, ya betul. Jadi dia menghilang, ya kan? Menghilang itu action, ya kan? Itu kan kata kerja kan, action, menghilang. Ya itu verb. Ya jadi gampang, walking, talking. Ini kakak lagi conducting training session, itu action ya kan? Nah, adverb ini apa? Adverb. Adverb. Ini kakak ganti warna. kata ganti kerja. Kan verb kata kerja. Adverb apa? Ada at-nya. Keterangan. Keterangan, iya. Inggrisnya apa? Menerangi itu Inggrisnya apa? Ya, thank you Inggris keterangan. Ada yang tahu Inggrisnya apa? Menerangi. Inggrisnya describe, ya. Describe a verb, ya. Kalau yang pink ini adverb, pink ini adverb ya. Jadi ada at-nya. Adverb itu describe a verb, menerangi a verb. Ayo, di sentence ini adverbnya yang mana? Kan kita tahu verbnya ini, ya kan? Quickly. Adverbnya yang mana? Quickly, betul. Ya ini jadi menjelaskan kalau orangnya ini menghilang cepat banget. Ya, she quickly disappeared, ya. Describe, jadi this quickly describe how she disappeared. Ya kan? Ini verb dan adverb. Oke, nah yang terakhir, apakah ada pertanyaan verb adverb? Simple ya teman-teman. Yang kedua, yang ketiga ini adjektif. Ada yang tahu adjektif apa? Kata sifat. Kata apa? Kata sifat. Kata sifat, ya. Inggrisnya apa? Ayo, ada yang mau coba? Ya, jadi kata sifat itu kita juga bisa menjelaskan a noun atau pronoun, ya kan? Jadi kan setulis ini describe a noun or pronoun. Sama lagi di sini, di kalimat ini teman-teman bisa highlight yang adjektif yang mana. Yuk, kita tahu kan nounnya mana, pronounnya mana, adjektifnya yang mana, kata-kata sifatnya yang mana. Young. Yang, ya betul, yang. Long. Betul, panjang. Kan? Quickly. Betul kan ya? Ya, jadi ini teman-teman tahu ya, noun, pronoun, verb, adverb, dan adjektif. Nah, dan yang ketiga, yang ada keempat ini kakak mau bahas, yaitu preposition. Apakah teman-teman tahu preposition apaan? Preposition ini apaan ya? Kata depan. Jadi Kata awalan. depan. Ya, awalan. Kata awalan, kata depan ya. Nah, Inggrisnya apa? Inggrisnya itu preposition is a word placed before a noun or pronoun to form a phrase modifying another word in the sentence. Jadi apakah kan ini kata awalan. Apakah teman-teman tahu example preposition di bahasa Inggris apa? Maybe am, I am. Ya, jadi example of preposition yaitu kakak bantu ya. Soalnya ini kakak mau bahas, soalnya pakai beberapa kata preposition ini itu pakai di bahasa Inggris beda-beda ya. Jadi kalau kami misalnya teman-teman bikin sentence atau bikin menulisan position yang mana ya. Preposition ada in, ada at, ada on, ada off, to, by, ya kan? Ini tuh ada example preposition ya. Nah, yang banyak orang bingung itu cara pakai in, at, on. Soalnya kalau kita lihat bahasa Indonesia di in, at, on itu kita bisa pakai di, ya kan? Misalnya I live in Singapore. Sherin tinggal di Singapura, ya. I live at misalnya at jalan Kebonjeruk, ya. Itu juga di Jalan Kebonjeruk, ya kan? I saw a cat on the street. Saya melihat kucing di jalan, ya. Ini semua bahasa Indonesianya itu di, ya. Terus kita pakai yang kita mau belajar, yang kita mau menjelaskan itu beda-beda pakai in, at, on ini seperti apa. Jadi ini kakak ada example yang kakak ingin sharing, dan nanti ini kami bisa pakai di exercise kami ya. Kakak copy dulu, ya. Kan kita tahu example-nya in, at, on. Ini pakainya di mana ini, ya?
Jadi ini bedanya pakai in, at, in, on, sama at, ya. Jadi misalnya kalau teman-teman mau pakai untuk menjelaskan bulan, season, ya toh, tahun, centuries, itu waktu, ya waktu dalam hari, ya, juga waktu di sepanjang kayak duration itu teman-teman bisa pakai in, nggak jadi in January, ya. Jadi misalnya kan minggu lalu kakak bilang kakak ada lomba lari di Desember, ya. I have a race in December, itu pakai in. Season juga, tapi kita di Indonesia sama Singapura seasonnya satu tahun sama semua ya, seasonnya hot ya. Jadi itu summer, ya kan? Tapi kalau di negara bule itu bisa ada winter, ada summer, ada spring, gitu pakai in. Tahun juga in, ya kan? Kakak Sherin was born in the year of 1990s, misalnya. Ya, itu pakai in. On itu bisa lebih spesifik ya. Jadi on itu bisa pakai on Monday, on Tuesday. Ini on itu lebih pakai untuk dates, ya toh. Untuk waktu yang lebih spesifik, ya toh. Jadi untuk hari, misalnya our training sessions are conducted on Friday, ya. Ini pakai on. Pakai at. At ini juga bisa pakai untuk waktu, ya. Our training session starts at 4:30 p.m. Jakarta time, ya. Dan juga untuk bisa pakai untuk dalam waktu at night, ya, in the morning. Ya, ini bedanya. Nah, bedanya in sama at gimana? Kan bisa orang bisa ngomong kalau in sama at itu kan tempat kan, bisa untuk describe tempat. Jadi misalnya in Singapore, ya. Tapi ada orang juga ngomong apa in the office or at the office. Bedanya apa in sama at, ya? In sama at untuk menjelaskan tempat, yaitu in itu biasa untuk dipakai untuk tempat yang besar. Ya, jadi misalnya untuk membahas kota Jakarta, misalnya Jogja, ya itu pakai in Yogyakarta, in Jakarta. Ya, tapi at itu biasa untuk mengindikasi poin-poin yang spesifik di dalam tempat yang besar. Ya, gitu example-nya misalnya Kakak Sherin is living in Singapore, ya. At misalnya Newton Road, yaitu nama jalannya lebih spesifik. Kita pakai in versus at. Ini bedanya in, on, sama at. Ya teman-teman, dan juga misalnya untuk waktu juga. Misalnya kakak bilang, ini our training session is in the evening. Ya kan? Our training session is in the evening, tapi our training session starts at 4:30 p.m. Jadi bedanya itu in itu lebih besar untuk menjelaskan waktu dan tempat. In versus at. Oke. Ada pertanyaan untuk proposition. Kita biasanya akan exercise untuk pakai proposition ini. Teman-teman jelas, nanti kakak di sini kan ini ada explanation-nya. In at itu ada website. Nanti kakak akan kompilasi dan kakak akan kasih Forni. Nanti Forni bisa distribute ke teman-teman ya Forni ya. Oke, kita di sini ada exercise ya. Deborah bisa bantu di sini untuk bantu kalau nggak ada volunteer ya. Jadi exercise ini tuh di samping kanan ya teman-teman bisa lihat ada picture, ya kan? Nah di sebelah kirinya ini ada sentence. Ya kayak mau teman-teman untuk bantu fill out the sentence mengenai foto ini, ya. So describe the photo according to these sentences, ya. Yang pertama, ada yang mau volunteer baca dan menjawab, atau Deborah, kamu mau coba memberi contoh untuk teman-teman coba? Oh, ada Bu Agustina, Kak. Bu Agustina mau coba, boleh Bu? Iya, Yang mau pertama, coba dulu. Maybe Yo. like that. There is a man accident in middle of the road. Ya, there's a man in the middle of the road. Oke, Bu bilang accident ya. Nah, there is a man, something in the middle of the road. Nah, kata-kata ini tuh perlu accident ini noun, ya kan Bu? Ya kan? Tapi sentence ini tuh perlu noun atau pronoun atau verb atau adverb. Teman-teman ada yang mau bantu Bu Agus? Kan man ini udah noun, ya. Iya. Biasa Inggris itu noun nggak sama noun.
Setelah noun, perlu mungkin pronoun lah, adverb lah, atau verb untuk describe noun ini. Yang kita lihat di foto ini ada man, tengah-tengah ini, dia tiduran kan, itu kami perlu verb, ya kan, untuk menjelaskan man ini ngapain, ya kan. Man ini ngapain? Tiduran. Ada yang tahu Inggrisnya tiduran apa? Ada volunteer untuk tiduran apa? Deborah, tiduran apa? Sleeping, ya. Sleeping. Sleeping itu tidur untuk istirahat. Kalau tiduran, itu kita bisa pakai lying down. Lie down. Ya, betul. Ya. Jadi Bu Gasina, accident ini noun. Accident, jadi kalau kami bisa pakai kata-kata accident ini untuk describe foto ini. Bisa. Ada yang mau bantu mungkin bikin sentence pakai accident untuk describe foto ini. Ada yang mau volunteer coba? Bisa. Diganti accident. Jadi kami bisa ngomong there is. Accident in the middle of the road. Ya, betul. Bisa. Nah, sebelum accident, kita ngomong apa? Atau an? An. Ya kan? Seperti kami minggu lalu udah baca kan. So ini kan accident ini a, ya kan? Jadi kan pakai an. Jadi kita bisa bilang there is an accident in the middle of the road, ya kan? Ini kan pakai noun. Noun aja, nggak perlu verb. Tapi kalau ini sentence ini kan there is a man, udah noun, ya kami tambahin verb. Jangan noun sama noun. Nah, jadi kita ngomong there's a man lying down in the middle of the road. Kita juga bisa pakai fainted. Ada yang ngomong kan, there's a man, there's a man, ya, fainted in the middle of the road. Juga bisa tulis, tapi sebelum fainted ini, kami harus tambah juga preposition, yaitu there's a man who fainted in the middle of the road. Jadi ini itu grammar Inggris, soalnya kalau ada noun, terus ini verbnya past tense pakai ed, ya kan? Sudah past tense itu apa ya? Ada Inggrisnya sudah apa? Sudah berlalu. Udah lewat lama. Sudah berlalu, ya kan? Kami perlu preposition, ya kan? Soalnya ini yang sentence ini there is a man, kalau kita pakai lying down, ini belum past tense, ya, masih sekarang lagi happening. Kan pakai ing lying down. Jadi nggak perlu preposition, langsung bisa man lying down. Tapi kalau past tense, kalau lying kami ganti lied, yaitu past tense, kami perlu tambah preposition, yaitu man who lied down. Ya teman-teman? Jadi itu bedanya ya. Jadi yang kami belajar dari sini adalah kalau noun tambah noun itu enggak ya, enggak. Noun biasa kami tambah verb. Kalau noun plus verb pakai ing itu oke. Kalau noun plus verb yang udah past tense, yang sudah lalu, kami harus taruh preposition. Ngerti ya teman-teman? Oke, coba kami yang kedua. Ada volunteer untuk baca dan coba. Yang ini simple ini. There are 3 people around him. Betul. Thank you, Ratri. There are. Ini lying down. Oke, yang ketiga. Ini kami describe people around him. 3 orang ini ngapain? They try to save his life. Ya, they try. Oke, they try ya. Jadi coba ya. Nah, ini grammar yang benar gimana? Kan? They kan adverb ya. Try to verb. Kami sebelum ini kalau misalnya adverb sama verb itu biasa tengahnya perlu kalau grammar yang benar itu dikasih preposition, yaitu they are trying, ya. They are trying to save his life. Soalnya ini kan yang sekarang yang mereka lakukan. Jadi kita perlu pakai ing. They are trying to save his life, ya. Yang keempat, ada yang mau coba? Ada yang mau coba? In the upper corner. Ini orangnya di sini nih. Kameramannya di sana. Ini sebelah mana? Ini kan kiri, ini kanan. Kanan Inggrisnya apa, guys? Right. Right. Kalau ya Ratri right. In the right corner of the picture, there is a man holding a camera. Ya kan ini. There is a man holding a camera. Ya, oke. They are trying. Ya, ada ing, ada are, ada is. Ya guys ya. Ini take note untuk menulis kalimat. Ya, 5. I think he apa-apa be a reporter. He apa? Kakak bantu deh. He could be a reporter. Ya, mungkin dia reporter. Ya,
Saya bisa pakai could be. Ya, ini yang terakhir simple ini. Ada yang mau coba? The other man looks like. Ini kan kami udah bahas. 3 ini kami udah bahas. Tengah kami udah bahas. Yang terakhir ini. The other man look Like a policeman. like. Ya betul. Like seperti a policeman. Ya. Ini simple exercise ya. Krisna betul. Tadi kakak nggak lihat Krisna tulis book. Ya. The other man looks like a policeman. Ya. Jadi ini grammar ya teman-teman yang kami belajar. Dan juga kalau verb, kalau noun dan verb, kami harus tambah ing, ya. Kayak, there is a man lying. They are trying, ya. There's a man holding a camera. Ya, harus pakai ing ya, teman-teman. Oke. Exercise ini sudah. Kakak clear. Kami ke next exercise, yaitu kami mau coba praktek ya, untuk membuat kalimat di bahasa Inggris pakai bahasa Indo. Dari Indo ke Inggris. Kami mau coba translate. Ini exercise kami bareng ya bikinnya ya. Ini kakak ada satu cerita ya, tentang cerita ini tentang ini apa, semut dan belalang ya. Ya, semut dan belalang ya. Ini ada bahasa Indonesianya. Kakak ini udah breakdown di sentence-nya. Ada yang teman-teman mau coba translate ke bahasa Inggris ya. Yang pertama, di tengah hutan hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Ada teman yang mau coba volunteer gimana translate ini ke bahasa Inggris. Kakak bantuin deh. Hutan itu kita bisa Inggrisnya jungle. Oh, jungle. Jungle ya, betul. Jungle. Ada yang mau coba di tengah hutan? Inggrisnya gimana, guys? In the middle of jungle. Ya, in the middle of, kita tambah the jungle, koma. Hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Ada yang mau coba Inggrisnya apa? Hidup apa, guys? Tadi kakak udah bahas loh. Life. Ya, life. Nah, life. Teman-teman ingat nggak? Life itu noun atau verb? Noun. Noun. Nah, noun kan? Life, noun. Ini sentence-nya perlu noun atau verb? Gimana, Kak? Ini sentence-nya perlu noun atau verb? Perlu kata action atau untuk describe. Semutnya hidup. Hidup itu action atau enggak, guys? Action. Action. Jadi kita pakai live, ya kan? Iya. Terus semutnya cuma ada satu, jadi kita pakai s. Semut Inggrisnya apa? And. Seekor kita tambah An. betul, an. Tapi an ini sangat rajin. An ini apa, guys? Verb, noun, atau adjective atau apa? Noun. Noun. Rajin itu apa? Diligent nggak sih? Diligent bisa. Tapi diligent itu kata apa? Ayo, noun, verb, Kata sifat. kata sifat. Iya, tadi kita belajar kata sifat itu apa? Adjective, betul. Ya. Jadi, nah tapi kan ini diligent D. Makanya N-nya kita ilangin. He lives a diligent N. Ya. Hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Oke. So, in the middle of the jungle lives a diligent ant. Ya. Yang kedua, setiap hari selimut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Kakak bantu deh, lumbung apa? Ada yang tahu lumbung apa? Kakak soalnya nggak tahu bahasa Indonesia lumbung apa. Ntar kakak cari. Kakak ini baru pertama kali lihat lumbung. Burn atau? Apa? Burn? Lumbung? Oh, gudang. Shed. Shed. Bisa juga shed. Barn or rice. Barn. Barn bisa juga, pokoknya tempat buat nge-store. Ya, tempat buat nge-store bisa banyak ini, kita harus pakai storage, warehouse, ya banyak ya. Ada lumbung, pokoknya untuk nyetor, ya. Biasa paling gampang Inggrisnya kita pakai storage, oke? Oke. Kita pelan-pelan translate. Setiap hari semut ini selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung, ya. Setiap hari, Inggrisnya apa, guys? Setiap hari? Every day. Every day. Satu kata atau dua kata? Satu kata atau dua kata every day? Dua. Kata. Dua. Nah, every day.
Every day. The Semut ants, itu selalu the gimana? ants Always. Always work. And ants always always work. And The ant always always work. work. Hah? Or mengumpulkan itu apa ya? Mau apa mengumpulkan? Ayo. Ayo apa? Gathering. Mengumpulkan? Hah? Ya, gather. Food apa? Makanan. Makanan itu food. Gather food and menyimpan. Menyimpan itu apa? Keep. Store. Store, and store. Oke. Nah, ini grammarnya belum benar ya, guys. Ini kita baru translate kata-kata Indo ke Inggris. Tapi ini bukan English sentence benar-benar ya. Yuk, kita satu-satu kita koreksi ya. And set Every in. day. Sorry, apa? Oke, kita coba ganti satu-satu. Every day the ant always works to gather food, and yang store ini kan verb. Verbnya No, ini dilakukan satu orang atau dua orang atau tiga orang atau empat orang. Ant-nya ada berapa? Oh, Ant-nya ini one. only Only one. one kan, Satu. one. Jadi store-nya kita pakai S. Stores. And stores apa? Stores makanan, stores them. Soalnya makanan banyak kan. Nah, ini aja cukup, teman-teman. Nggak usah ditaruh di dalam lumbung, ya kan? Soalnya kita nggak tahu, ini ant-nya, mereka koleknya, simpennya di bawah daun, di bawah pohon, di dalam bunga, atau apa, kita kan nggak tahu kan? Jadi kita cuma bisa bilang aja, every day the ant always works to gather food and stores them. Kita juga nggak usah ngomong always, teman-teman. Ya, soalnya everyday itu udah memberi ide tiap hari, ya kan? Jadi bisa aja everyday the ant works to gather food and stores them. Ya, to gather food and stores them. Nah, ini gather ini verb, noun atau pronoun? Gather kan kita tadi apa ngomong menyimpan, kata aktif kan, kata action kan. Kok Kak Sherin, kok ini gather kan ini cuman ant-nya cuman ada satu, kok gather nggak ada S? Tapi ini stores ada S. Gimana? Nah, ini kan udah ada action verb works together menjadi seperti satu phrase, ya. Nah, kalau ini udah ada satu S, yang ini nggak usah S, ya. Works together food and stores them. Oke? Oke. Yang terakhir, teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Teriknya matahari, apa itu? Ada yang bisa mau coba describe Inggrisnya seperti apa? Teriknya matahari dan derasnya air hujan. Teriknya matahari, terik itu apa? Parah kan? Misalnya parah, ini kakak bantu deh. Teriknya matahari Inggrisnya apa, teman-teman? Matahari, ada yang tahu Inggrisnya apa? Sun. Sun, ya, kan? Sun. Sun itu noun bukan? Noun. Noun. Nah, teriknya, kalau terik kita ganti bahasa Inggris, terik itu apa? Adjective, pronoun, verb, atau apa? Sifat adjective. Adjective kan? Nah, ini kakak bantu ya. Teriknya itu bisa kita ganti jadi scorching. The scorching sun, ya. The scorching sun itu berarti apa, matahari itu sinarnya kuat banget ya. The scorching sun and derasnya air hujan. Ada yang mau bantu translate ke Inggris? Rain. Ya, Heavy and the rain. apa rain? Ya, and the heavy rain. Ya. Rain. Dan ingat ini kakak tambah the preposition ya. Kalau teman-teman mau describe itu perlu tambah preposition. Jadi kita taruh the scorching sun and the heavy rain, ya. Tidak Rain. mengurangi semangat sang semut apa? Did not reduce Ya. Did not The ant. reduce semangat apa? The ants semangat kita bisa apa? Apa Deborah? Ayo Deborah coba enthusiasm, bisa pakai enthusiasm. Ya. Untuk Spirit. mengumpulkan spirit, betul. Untuk mengumpulkan makanan. for collecting food. For collecting food. Okay. The scorching sun and the heavy rain did not reduce the ants' enthusiasm or spirit for collecting food. Ya, betul, bisa. Tapi kita bisa bikin ini simpler. Kita bisa aja did not stop the ant from collecting food. Itu juga bisa kita simplify seperti itu.
did not stop the ant from collecting food. Ya. Oke, sentence terakhir. Dengan berusaha payah, sang semut bekerja keras untuk membawa makanan, kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung rumahnya. Ini repetisi ya teman-teman. Kakak ganti sentence-nya deh. Ini kita translate ini aja nih. Pada suatu hari ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asik berjemur sambil bermalas-malasan. Oke, pada suatu hari ketika sedang bekerja. Inggrisnya apa? Ada yang mau coba? One day, Ya, one upon a day. Shirley itu biasa once upon a day. Ya, tapi kita bisa simple aja ya guys. Inggris tuh nggak usah komplikasi ya. Kata kalau lebih dikit lebih bagus ya. One day, kita bisa one day ketika sedang bekerja. Ketika apa? While While sedang bekerja. Siapa yang sedang bekerja? While the ant sedang bekerja, kita gimana ngomongnya? working. Ya, working. Ingat, ant Is working. ya sedang. Ini kita pakai was. Ya, soalnya ini kami akan describe suatu cerita yang sudah berlalu. Ya, one day while the ant was working, sang semut bertemu dengan seekor belalang. Kan ini kita udah the ant, jadi kita bisa ganti it. Ya, it bertemu. Meet. Meet past tense atau present tense guys di sentence ini kan cerita yang sudah berlalu. Ya, met dengan seekor belalang. With a With a grasshopper. Ya. Yang sedang asik berjemur sambil bermalas-malasan. who Betul. apa tadi bahasa Indonesianya? Was enjoying. Was enjoying. Ini bisa interpretasi ini nggak strict ya, bisa teman-teman bisa translate-nya seperti apa aja. Berjemur. Kan kita tadi inget nggak teman-teman ada foto yang ada orang di lantai, itu dia ngapain di lantai? Tiduran di lantai kan? Lying down. Ya, who was lying down under the sun. Ya kan? Kalau kami misalnya bahasa Indonesia kan berjemur itu seperti biasa jemuran tuh ada matahari kan. Terus biasa jemuran orang biasa duduk atau tiduran. Ya, kalau di Inggris tuh kita translate aja who was lying down under the sun. Ya, sambil bermalas-malasan tuh nggak perlu taruh nggak apa-apa ya. Bisa aja cuma tulis taruh was lying down under the sun ya. Ada yang mau volunteer? Kita udah successfully translate ya teman-teman satu paragraf ini. Ada yang mau volunteer baca dari pertama sampai terakhir? Jadi kalian bisa lihat teman-teman sudah ini kerjanya teman-teman ya. Teman-teman udah bikin paragraf Inggris apa? Ada yang mau volunteer baca? Ya Agustina, ayo. Yaudah Agustina dan Cardon ya. Jadi Agustina yang 2 sentence pertama, yang 1 sama 2, Cardon 3 sama 4 ya. Okay. In the middle of the jungle lives a diligent ant. Every day the ant works to get their food and store them. Bagus. Yuk Cardon. The sourcing sun and the heavy rain did not stop the ant from collecting food. One day, while the ant it met with a grasshopper lying down under the sun. Sip, bagus, mantap. Oke guys, ini udah 1 jam ya. Pas ini juga the end of our exercise. Ya ini kayak ini mau bawa simple exercise untuk kami bisa bareng. Nanti yang basic untuk menjelaskan verb, adverb, pronoun nanti kakak akan share ke Forni ya. Dan mungkin habis ini kan hari ini exercise-nya dengan minggu lalu beda ya teman-teman. Ini kakak lagi eksperimentasi based on feedback teman-teman yang kasih kakak ya. Jadi mungkin habis ini teman-teman kita kasih survei juga, teman-teman bisa kasih tahu mana exercise yang lebih useful dan lebih helpful untuk teman-teman ya. Sebelum itu, kakak juga mau kasih recap yang minggu lalu kakak kasih tahu. Ini kalau mau teman-teman mau belajar Inggris, bisa pakai Duolingo ini. Ya, Duolingo ini sangat bagus ya untuk di mobile aplikasi kalau teman-teman mau belajar vocabulary Inggris
atau pakai Duolingo ini. Ya, moga-moga teman udah find session ini useful. Ya, kita bahas grammar, kita translate bareng. Ya, nanti di sesi depan kakak akan share konsep-konsep Inggris lagi yang lebih dalam. Ya, tapi nyetin ya noun, pronoun, verb, and verb. Ya, dan tadi kita gimana pakai untuk translate dari Indonesia ke Inggris. Ya, nanti kakak akan kasih seperti kayak summary deh untuk dari kelas ini apa yang kami belajar dari sini ya.